wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Violintika Nadea, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran teks fabel untuk uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, silakan saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelasnya siapa ini? Arif. Oh iya, Arif. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan dikeluarkan buku bahasa Indonesianya. Ayo. Dikeluarkan buku bahasa Indonesianya. Semuanya sudah mendapatkan lembar PowerPoint ya? Jadi tahu dong hari ini kita akan belajar apa? Tahu ya. Nah, hari ini kita akan belajar teks fabel. Mari kita mengingat masa kecil kita. Ya, pernah kecil semuanya ya? Pernah. Apa tahu-tahu langsung besar seperti ini? Tidak ya. Tentu kalian melewati proses kecil dulu. Nah, pada masa kecil kalian suka atau tidak? Biasa aja. Biasa aja. Lebih senang waktu kecil apa lebih senang waktu sekarang? Karena apa? Kalian nggak mikirin PR matematika. Kalau begitu kita akan mengingat masa kecil kita, ya. Waktu kecil, ya. Apa yang kalian lakukan sebelum tidur? Berdoa. Oke, Saya langsung tidur. sebelum tidur biasanya sebelum tidur Minta susu. ya, terus Ganti popok. ganti popok. Terus ada lagi didongengin. Pernahkah orang tua kalian ya bercerita sebelum tidur? Sering. Jangan ngomel. Sering. Ceritanya biasanya mengenai apa? Kancil sama buaya. Kancil sama buaya, tapi sekarang nggak jadi korban buaya kan? Enggak ya. Iya, kancil sama buaya, terus apa lagi? Monyet sama kura-kura. Monyet sama kura-kura. Masa dari Ica yang lain pernah diceritain apa tidak? Kalau begitu nanti setelah pulang sekolah silahkan kalian tagih ke orang tua kalian, minta didongengin. Udah gede ya? Nanti dibilang udah gede. Gak apa-apa, durasi saya masih kecil gitu ya. Nah, apa cerita dari orang tuamu dulu tadi udah dijawab sama Ica ya. Terus, lalu tahukah kalian disebut apa teks yang mengisahkan tentang binatang? Tadi yang disebutkan Ica ya, yang disebutkan Ica adalah kancil dan buaya, kancil dan kura-kura, kancil dan teman-temannya ya, sebutan. Ya enggak? Ya. Kancil itu binatang atau tidak? Binatang. Kancil itu binatang ya. Lalu apakah kisah ya atau cerita yang berisi tentang binatang? Cerita fabel, betul ya. Hari ini kita akan belajar teks fabel dengan KD mengidentifikasi informasi tentang fabel daerah setempat yang dibaca dan didengar. Ada berapa tujuan? 5. Sudah ada di situ semuanya ya? Sudah. Nah, lalu untuk apa sih kita belajar fabel? Bukan saya sudah besar, ya enggak? Iya. Apa sih itu kita belajar fabel? Nah, ini ada manfaat kita belajar fabel. Yang pertama yaitu menghibur. Kalaupun kalian tidak terhibur, ya kalian yang menghibur adik kalian yang punya adik. Ya atau tidak? Iya. Kalau orang tua kalian tidak pernah menceritakan fabel kepada kalian, kalian yang menceritakan. Ya. Tuh. Terus kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas. Biasanya di dalam fabel
kancil dan buaya. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya membentuk karakter. Fabel itu banyak sekali pesan moralnya. Ya atau tidak? Ya. Walaupun berkisah tentang binatang, pesan moralnya itu sangat besar. Ya Arif ya. Iya. Diletakkan dulu ya. Terus kemudian yang selanjutnya, yang keempat ini yang paling menguntungkan untuk kalian, yaitu kalian bisa menjadi konten kreator atau YouTuber. Sebagai buktinya, bisa kalian lihat di sini. Pernah tahu ini? Tahu. Apa ini? Melon. Biasanya adik kalian kalau nonton YouTube selalu ini ya. Iya. Ini adalah contoh konten kreator atau YouTuber yang paling kaya di dunia. Ya. Ini tercatat di Tribun Jateng, Kokomonen itu menjadi YouTuber terkaya di dunia dengan total kekayaan 790 juta US dollar. Setara dengan berapa triliun itu? Iya. Setara dengan berapa rupiah ya kalau dirupiahkan? Udah triliun lah. Ada 12 triliun. Nah, itu uang apa enggak ya? Uang. Ya. Pengen nggak? Pengen. Kalau pengen ya kalian harus membuat konten-konten yang bagus, ya biar ditonton oleh banyak orang. Ya. Nah kalau pemasarannya ya biar banyak ditonton orang, itu pemasarannya ke anak-anak. Ya atau tidak? Anak-anak itu sekarang banyak yang pegang HP. Mereka nonton apa? Ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, jadi untuk apa menunda? Ayo kita belajar teks fabel. Sudah siap? Sudah. Oke, sebelum kita mulai kita speaking dulu ya, biar kalian tidak tegang. Ya, siap? Siap. Oke, dipersiapkan tangannya. Tangannya sudah ada semuanya. Dan untuk latih konsentrasi kalian. Kalau saya bilang tepuk pagi 2 kali. Ingat, tepuk pagi 2 kali. Kalau tepuk siang 1 kali. Kalau tepuk malam tepuk malam. Oke? Sudah? Pagi 2 kali, Bu. Ya, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, masih ada. Itu ya. Nanti itu ya, siap semuanya? Siap. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi malam. Tuh kan siapa? Siapa? Ayo siapa? Kamu. Oke, kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Tepuk pagi, tepuk malam. Konsentrasi. Sudah? Konsentrasi, oke. Tepuk siang pagi. Oke. Tepuk siang malam. Nah, mari kita simak video tentang fabel berikut ini. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul rumah siput. Keheningan pertama Fiona terpecah oleh suara air terjun yang menderu seperti angin di kala badai. Air terjun ini mengalir menjadi sungai yang cantik, dan sungai ini merupakan sumber kehidupan bagi semua hewan di hutan Flona. Salah satunya adalah Puput. Hari ini ada kerang kosong. Aku akan sembunyi di sana. Sempit. Ayolah bisa masuk. Berhasil. Sembunyi.
dari cerita ini adalah janganlah cepat menyerah, terus berusaha untuk mendapatkan apa yang sudah kita targetkan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalian sudah menyimak ya video tentang asal-usul rumah siput. Ya, asal-usul rumah siput. Banyak siput nggak di sini? Banyak sekali di sekitar rumah kalian ya. Banyak siput ya. Makanya saya mengambil ini. Kalian selama ini pernah nggak membayangkan dari mana ya asal-usul rumah siput? Pernah atau tidak? Enggak. Yang kalian tahu hanya oh iya siput itu seperti ini yang punya rumah dibawa kemana-mana begitu. Iya atau tidak? Nah, setelah kalian nonton ini, kalian jadi tahu atau tidak? Tahu. Jadi tahu asal usulnya. Terus kemudian pesan moral. Pesan moral apa? Tadi yang disampaikan oleh video. Jangan mudah menyerah. Karena apa? Tadi perjalanan siput mencari rumahnya. Ya, yang semula dia berada di hutan belantara. Terus dia mencari rumah yang pertama dia menemui apa? Sarang burung, tidak cocok. Terus yang kedua dia menemui lubang di pohon ya. Terus dia juga tidak cocok. Akhirnya dia ke rumahnya ular, bawah tanah. Terus ketemu ular, tidak cocok lagi. Terus kemudian dia ke lantai, kan? Sampah. Ya. Dari video yang sudah kalian simak tadi, ada yang tahu pengertian fabel itu apa? Ada yang tahu ya? Ulan? Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Betul. Ini pengertian fabel apa? Fabel merupakan cerita tentang binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel ini termasuk cerita fiksi atau non fiksi? Fiksi. Ya. Nah, fabel juga membuat banyak pesan Moral. Tadi ya. Terus kemudian yang selanjutnya dengan burung kan. Ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, Mengambil tokoh binatang. kita mengambil tokoh binatang. Binatang ada apa saja? Ayo sebutkan. Ayam, buaya, kancil, terus dan masih banyak lagi ya. Terus kemudian yang kedua, watak tokoh binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti manusia. Ya atau tidak? Manusia ada yang jahat, ada yang baik. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya, Tokoh binatang bisa berbicara seperti manusia. terbukti atau tidak tadi? Terbukti. Siputnya bisa berbicara ya? Bisa. Kupu-kupunya tadi juga bisa berbicara ya? Bisa. Kalau tadi yang tokoh yang baik siapa? Siput. Kalau tokoh yang jahat? Ular. Burung sama? Ular. Ya. Burung tadi. Burung suka mengganggu ya? Ya. Yang selanjutnya memiliki rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu apa? Tahu nggak? Rangkaian kejadian. Ya, rangkaian kejadian. Contohnya tadi yang pertama siput dicari rumah. Terus kemudian dia mencoba Tinggal di sarang burung. Nah, itu merupakan contoh dari rangkaian peristiwa. Akhirnya dia mendapatkan rumah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, fabel menggunakan latar alam seperti sungai, hutan. Tadi siput latarnya di mana? Masa sungai? Bukan. Terus? Ya, itu alam apa tidak? Alam. Oke. Terus kemudian menyimpulkan isi fabel. Seperti kemarin menyimpulkan itu apa sih? Ya, Menyimpulkan itu menceritakan kembali secara singkat. ya menceritakan kembali secara singkat fabel yang sudah kalian baca. Nah, ini ada contoh menyimpulkan teks fabel. Silahkan dibaca. Ada yang mau baca? Oke, Kifla. Semuanya
Boleh? Kelinci sang penakluk. Di sebuah hutan hiduplah seekor singa yang ganas. Suatu hari sang singa ganas itu membuat peraturan bahwa dia tidak akan berburu binatang hutan. Sebagai gantinya harus ada binatang di sekelilingnya yang sukarela menjadi mangsanya. Pada hari pertama setelah peraturan itu diberlakukan, datanglah seekor kelinci. Sambil terengah-engah, kelinci itu minta maaf kepada sang singa yang ganas itu. Maaf, sengaja saya datang terlambat. Ada singa lain yang tadi memburu saya, kata si kelinci. Kemudian singa yang ganas itu menganggukkan kepala dan langsung menyahut. Mana singa yang mengajakmu? Akan kuudisi dia sekarang juga. Ya sengaja, dia ada di dalam sumur itu. Akhirnya, binatang-binatang itu menjadi lega. Berkat kecerdikan kelinci, sang singa yang ganas itu masuk ke dalam sumur dan tidak ada lagi pemangsa di hutan itu. Oke, kalau diceritakan secara singkat itu bagaimana ya? Secara singkat misalnya 2 sampai 3 kalimat saja cerita ini. Bagaimana? Ya, Bulan? Singa sang raja hutan yang membuat peraturan tidak mau lagi berburu dan mengharuskan binatang lain yang harus sukarela menjadi mangsa, dan kelinci yang cerdik dapat mengalahkan singa. Tuh, ini ya. Singa sang raja hutan itu membuat peraturan. Peraturannya apa? Tidak Tidak mau berburu. Dia tidak mau berburu, kemudian dia menginginkan binatang yang sukarela untuk menjadikan dia mangsa, gitu ya. Terus kemudian kelinci bisa menaklukkan dia, mengalahkan sang singa dengan kecerdikannya. Itu ya. Jadi kalau ada yang akan mengintari kalian mintarin balik ya. Baik, yang selanjutnya, nah ini jenis fabel. Ini pentalnya ada berapa? 2. Jenisnya ada berapa? 2. Ya, jenis fabel. Yang pertama ada fabel alami dan yang kedua ada fabel adaptasi. Fabel alami dan fabel adaptasi, apa sih bedanya? Fabel alami. Ya, pada kondisi alam yang nyata, diberi watak lamban seperti tadi, siput, wataknya lamban, ya kan? Nah itu berarti fabelnya jenisnya adalah fabel alami. Sedangkan kalau fabel adaptasi ini fabel yang memberikan watak tokoh dengan membawa aslinya. Ya, ini tempat-tempat yang digunakan itu di rumah, di jalan raya. Contohnya misalnya sang kura-kura akan merayakan ulang tahunnya di restoran. Ya, kalau di alami tidak seperti itu kan kenyataannya. Masa iya kura-kura bisa makan di restoran gitu kan? Ngajak teman-temannya pulang, ya kan? Ica, ayo. Ya, tuh. Iya atau tidak? Iya. Pokoknya kalau seperti itu dinamakan dengan fabel adaptasi. Paham sampai sini? Paham. Ya, yang ke selanjutnya unsur intrinsik teks fabel. Ada tema, latar belakang, tokoh dan cerita, nah ini tema itu apa? Ide pokok dalam sebuah cerita. Ya betul, ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Kemudian kalau latar, ada latar tempat, waktu dan suasana. Betul, jadi ada 3 ya. Ada latar tempat, waktu dan suasana. Kemudian tokoh dalam cerita, pelaku, betul, pelaku yang ada di dalam cerita. Kalau penokohan, pemberian watak pada tokoh. Pemberian watak pada tokoh. Kalau amanah, pesan. Pintar, berarti masih ingat teks imajinasi ya? Ya. Hampir sama ya. Ya. Yang selanjutnya kita coba analisis cerita fabel kelinci sang penakluk tadi. Ya, temanya apa? Kelinci. Ya. Ayo, temanya apa? Ide pokoknya. Kecerdikan. Terus latarnya di mana? Di pantai juga ya. Terus kemudian waktunya kapan? Pagi, siang, malam ya. Terus suasananya bagaimana? Menegangkan. Tokoh dalam ceritanya siapa saja? Kelinci, singa, binatang dalam hutan,
burung dan binatang lainnya. Penampakannya siput tadi baik, bekerja keras. Terus ini tadi kelinci dan singa ya. Kelinci bagaimana warnanya? Cerdik. Kalau singa Ganas. ganas, jahat ya. Kemudian kalau amanatnya apa tadi? Kita harus berpikir dalam bertindak. Betul, kita harus berpikir dalam bertindak. Ada lagi? Ayo. Ketika menjadi seorang pemimpin, jangan semena-mena. Ya atau tidak? Ya. Jangan hanya karena memiliki kekuasaan, ya, terus bertindak seenaknya sendiri, gitu ya. Yang selanjutnya, langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. Yang pertama yaitu membaca berulang-ulang. Jangan malas membaca. Kuncinya itu, ya. Kemudian yang kedua, mencatat nama-nama pelaku dalam teks fabel, siapa saja ya tokohnya. Terus kemudian yang ketiga, mencatat hal-hal penting, rangkaian peristiwanya, ya. Yang terakhir, menulis kembali fabel yang dibaca dengan kalimatmu sendiri. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, saatnya kita uji kemampuan kalian. Siap ya? Siap. Nah ini, Ibu memiliki 4 amplop. 4 amplop ini berisi uang. Bukan ya? Tidak semua amplop berisi uang. Kalian jangan ikut-ikut di sinetron itu. Misalnya ada amplop besar, jauh ya anak saya. Nah ya. Oke, masing-masing ketua kelompok silahkan mengambil amplop di sini. Yuk. Siapa yang akan dulu? Oke. Sudah semuanya? Kalau sudah, silahkan kalian buka amplopnya. Lihat. Buka amplopnya. Dibuka amplopnya. Isinya apa? Wow. Sudah mendapatkan semuanya ya? Sudah. Itu ada lembar kerja peserta didik ya. Di situ sudah ada cerita fabel. Sudah dapat semuanya? Sudah fabelnya? Sudah mendapat animal card? Sudah. Sudah ya? Jumlahnya 7? Sudah semuanya. Ada pertanyaannya semuanya? Ada. Silahkan kalian ketua kelompoknya mengundi dengan cara dikocok. Ayo. Diacak. Diacak. Sudah? Ya, kalau sudah silakan kalian bagikan ke anggota kelompok kalian masing-masing. Yang sudah? Sudah mendapatkan pertanyaan masing-masing? Sudah ya? Setiap anggota kelompok yang mendapatkan kartu tugas akan mengerjakan soal sesuai yang ada masih kartu. Ibu? Iya. Kecuali yang awal
Urutan peristiwa. Kalau kamu ingin menentukan urutan peristiwa, lihat dulu peristiwa apa saja yang ada di sini. Ini kan tokohnya Buddha dan Harimau. Buddha bagaimana? Yang pertama, Buddha itu bagaimana? Peristiwa apa yang ada Buddha? Yang pertama. Ya ditulis gitu. Merasa, terus merasa puas ditulis di sini. Terus apa lagi? Ditulis urutan yang kedua, jadi bagaimana urutan yang ketiga sampai akhirnya ke resolusi yang terakhir seperti itu. Paham? Paham ya? Bapak ini paham ya? Terima kasih. Oke, boleh. Ya, ada 3 latar kan itu diambil semuanya. Kalau misalkan tempatnya berbeda-beda, ya tempatnya ditulis semuanya. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah semuanya ya. Kalau sudah, kita akan presentasi. Tapi presentasinya berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin kalian maju di sini kan. Nah, kalau sekarang kalian akan tunjuk karya. Ya. 2 orang dari kelompok kalian akan bertamu ke kelompok lain untuk presentasi. Siap? Siap? Siap ya? Baik. Kalau begitu sekarang dimulai. 2 orang, tentukan 2 orang dari kelompok kalian yang akan presentasi. Silakan. Yang menang dia yang presentasi. Ayo. 2 orang yang ditinggal presentasi, silakan kalian mencocokkan jawabannya. Ya, jawabannya sesuai atau tidak dengan yang tadi. Biarkan itu. Ini kan presentasi kita. Yang sini enggak ya tadi. Biar ada presentasi. Saya dari kelompok ini juga ada berita. Saya Caca Susiliananta dan Nini Hairulwafa dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Oke. Nanti silakan duduk. Mandi kesel. Apakah pengertian dari teks fabel dengan kata-kata sendiri? Teks fabel merupakan teks yang menceritakan kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Betul? Soal yang kedua, diskusikan dan jelaskan bersama kelompok dari teks fabel yang akan sebutkan dan ciri-ciri teks fabel yang kalian temukan. Yang pertama, mengambil tokoh binatang. Yang kedua, tokoh ada yang baik dan buruk. Yang buruk itu tokohnya ada gajah. Tokohnya itu ada gajah sama kancil. Yang ketiga, tokoh binatang bisa berbicara seperti manusia, seperti gajah dan kancil yang berkomunikasi. Yang keempat, memiliki rangkaian peristiwa. Kelima, kami dari kelompok 3, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari cerita yang berjudul Kuda Berkulit Harimau. Soal pertama, Inaya. Diskusikan dan jelaskan bersama kelompok dari teks fabel di atas. Apakah pengertian dari teks fabel dengan kata-katamu sendiri? Jawabannya mengisahkan atau menceritakan binatang-binatang yang perilakunya menyerupai atau meniru kehidupan manusia. Gimana kelompok 4? Betul? Betul. Terus? Nomor 2, diskusikan dan jelaskan bersama kelompok dari teks fabel di atas. Sebutkan ciri-ciri teks fabel yang kalian temukan. Ciri-ciri dari teks fabel di atas, menurut tokoh binatang, watak tokoh binatang digambarkan ada yang baik, ada yang buruk. Tokoh binatang bisa berbicara seperti manusia, memiliki rangkaian peristiwa. Teks fabel menggunakan tata kalam. Betul? Kelompok sekarang yang menjawab pertanyaan nomor 3. Diskusikan dan jelaskan bersama kelompok apakah jenis teks fabel di atas. Misalkan alasannya. Jenis teks fabel di atas adalah alami karena berlatar di sebuah bidang lalu berjalan ke sebuah hutan. Betul kelompok 3? Betul. Ya. Kelompok 2 ini mempresentasikan tentang unsur intrinsik dari cerita beda yang lain tadi. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang ada dalam teks cerita fabel adalah temanya kebaikan hati. Tokohnya kancil, gajah, dengan binatang lainnya. Rombongan kancil bersifat jahil dan sombong, gajahnya baik hati, penolong dan seterusnya. Amanatnya adalah
Jadi kesimpulannya kita sudah belajar apa saja? Pengertian teks fabel, ciri-ciri teks fabel, jenis teks fabel, menyimpulkan teks fabel, Dan unsur intrinsik teks fabel, terus mengurutkan peristiwa, lalu yang terakhir menceritakan kembali. baik, masih ada yang belum kalian pahami? Tidak. Tidak ya? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Yuk cepat mau ulang nggak? Sudah? Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya? Tadi kalian sudah berhasil presentasi ya dengan metode kunjung karya. Tadi sudah dicocokkan semuanya ya? Sudah. Lembar kerja peserta didiknya sudah dikumpulkan ya? Setelah itu saya akan membagikan lembar penilaian. Lembar penilaian seperti biasa nanti kalian akan menilai diri kalian dan teman kalian. Ya? Siap ya? Kita tolong di geser. Ya? Kurang dua. Cicak di Silakan ditulis. Cicak bukan dari nulis nulis. Geser. Udah? Nah, silakan ditulis secara jujur ya. Seperti biasa. Ya? Ya, centang-centang. Sudah? Centang semua. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Cepet dong. Kumpul. Sudah? Sudah mengumpulkan semuanya? Sudah mengumpulkan. Silakan siap-siap untuk pulang. Siap-siap untuk pulang. Bukunya dimasukkan. Ke dalam. Sudah? Nah ya. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jangan lupa untuk selalu berdoa dan belajar.